Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kali ini saya berada di Desa Piji, RT 2 RW 2, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya di kandang Mas Henry, pemilik channel Tom's Way. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal channelnya Mas Henry, bisa berkunjung ke sana, silahkan. Ini peternak pemula ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada beberapa faktor kegagalan yang bisa dialami atau bisa diambil informasi dan hikmahnya kepada kita semua para peternak elok pemula, supaya nanti tidak terjadi di kandang teman-teman semua. Jadi apa saja yang akan kita bahas di sini, kita akan konfirmasi langsung. Di sini juga ada Mas Kirana, pemilik channel Kirana Caba Farm. Ini juga nanti akan kita bedah semua apa yang terjadi di kandang Mas Henry ini. Kok bisa ada kegagalan dalam proses pengeraman? Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel R Pelesiran Kandang. Nambi menunggu Mas Henry-nya sang tuan rumah ini membuat kopi ya. Ini tumben kita ini berkumpul di sini Mas Kirana. Ada Mas Henry, kebetulan ya, ada saya, ada Mas Kirana. Ini tadi coba bisa diceritakan Mas Kirana apa yang terjadi di kandang Mas Henry ini, kok tadi banyak yang tidak fertil dan apa masalahnya kira-kira Mas Kirana ini? Jadi saya lihat di sini untuk produktivitasnya itu kurang ya Mas. Untuk produktivitas bagus, tapi fertilitasnya telur itu kurang. Fertilitasnya telur kurang ya? Jadi untuk tetasannya itu tidak terlalu banyak. Oke Mas, sambil mencari informasi ya atau data ini. Ini kalau lihat punya Mas Henry ini kan juga sudah bagus banget. Untuk jantan ada 1, untuk betina juga tidak terlalu banyak ya. Iya. Ada 5. Udah ideal ini. Udah ideal banget, tapi kok bisa? Di dalam pengeraman ini kok banyak yang tidak fertil ini. Kalau dilihat dari hitung-hitungan matematikanya, biasanya itu ini di luar dari kuasa yang maha Tuhan yang Maha Esa ya ini ya. Kalau dari teori peternakan ini kan biasanya digadang-gadang 1 paket 1:5 itu sudah bagus. Tetapi apa yang mendasari punya Mas Henry ini kok bisa gagal ke dalam fertilitas telurnya ini Mas Kirana? Ini kalau saya lihat ya Mas ya. Ini saya lihat ini dari segi pakannya, ini saya melihat di tempat Mas Henry ini terlalu banyak menggunakan konsentrat. Segini? Oh segitu. Kakian berapa Mas? Banyak kan nggak? Mas Kirana? Nah ini masih kebanyakan. Oke. Nah ini masih kebanyakan. Ini yang harusnya segini itu purnya. Oh dikasih pur depan ya? Sentral pedagingnya itu yang harusnya segini. Nggak terlalu banyak juga untuk indukan ya. Siap. Nah kalau untuk sentrat paling segini aja. Bisa segitu. Itu. Sentratnya kebanyakan ternyata Mas. Satu jumput ini segini, ini udah cukup. Satu berapa segitu ya? Harusnya segini aja ya. Ini cuma kapasitas berapa ekor itu? 5 ekor betina kan? Ini tiap hari segini teman-teman. Banyak banget. Setiap hari segini ini udah berapa kali lipatnya ini? Untuk 10 kali lipat lebih ya. Siap. Oke. Kita nggak usah ke on-onan lah. Kira-kira aja. Kira-kira aja segitu. Aja cukup ya. Kebanyakan Mas ya? Masih kebanyakan Mas. Sedikit aja Mas. Mas Henry ini sangat semangat sekali. Digegem baik, digegem. Pakai jimpitan tangan aja. Dijimpit aja. Dijimpit aja coba. Dijimpit. Setiap hari segitu teman-teman. Punya Mas Henry. Segitu. Nah, segitu toh. Walah. Makan nih. Padahal belinya karungan teman-teman. Belinya karungan tuh. Kapasitas entok sampai aduh. Itu kita pakai. Belinya karungan. Oh gitu ya. Jadi tadi saya lihat itu di situ ada 1 karung itu. Ada 1 karung ya itu. Dan pemberiannya pun terlalu banyak dia. Iya. Jadi harusnya cuman sedikit aja. Cuman beberapa. Ya 1 sendok lah minimal sehari dia bisa memberikan lebih dari itu bahkan. Lebih dari itu ya? Bersendok-sendok bahkan 1 gelas mungkin. Oh iya mungkin. Tadi saya lihat komposisi pakannya ada konsentrat, ada bekatul, dan ada pur ya. Kalau pur itu kan untuk penggemukan. Tadi ada beberapa entokan yang mungkin masih di bawah umur 5 bulan itu proses penggemukan dan ada anakannya. Tetapi untuk konsentratnya ini kok banyak banget Mas Henry membelinya. Kemungkinan besar kebanyakan konsentrat karena jumlah telurnya juga banyak ya Mas ya? Iya. Jumlah telurnya kan banyak dia. Tapi yang fertil bisa dilihat. Nanti cuman berapa tadi? Saya cek itu cuman 5 butir. Dari berapa butir Mas?
Dari berapa butir tadi? 21 butir ya? Kalau nggak salah itu 21 butir itu tadi saya lihat. Wah, payah banget ini. Lah ini Mas, untuk para peternak pemula ini, supaya di kandang Mas Hendri ini tidak terulang kembali di kandang-kandang peternak yang lain, apa solusi yang bisa dijadikan formulasi pakan harian, ransum pakan hariannya, supaya nanti telurnya juga banyak dan tingkat fertilitasnya juga tinggi? Ya kalau saya pribadi, menurut saya ya, itu untuk pemberian pakan ya pada umumnya entok lah, seperti biasanya aja. Misalnya kita kasih bekatul, nasi sisa, kasih hijauan, terus kasih pur. Itu pur pun jangan terlalu banyak juga. Oh gitu ya. Soalnya yang kita kejarkan produksinya ya, bukan jumlah telurnya atau jumlah telurnya. Kecuali kalau kita mau jual telur, nggak masalah. Mau jual telur, insya Allah itu nanti kalau dia sudah punya gen, memang dia bertelurnya banyak, dia akan tetap banyak telurnya dan fertilitas insya Allah lebih bagus. Oke, tadi saya lihat punya Mas Hendri yang masih di umur 4 bulan itu juga gemuk-gemuk sekali. Kemungkinan besar pakannya juga bisa dikatakan sangat bagus. Sangat bagus. Kemungkinan besar juga dikasih konsentrat itu ya, karena kan brodol ya itu ya. Iya, rontok bulu. Rontok bulu. Efek konsentrat berarti seperti itu ya Mas ya? Bisa juga Mas, bisa juga kan. Makanya kan konsentrat itu baiknya diberikan untuk indukan. Pasti anjuran itu diberikan untuk indukan. Oke. Kalau dari segi bentuk tempat peterangannya Mas, itu bisa nggak sih pengaruh dengan jadi dan tidaknya telur dierami? Kalau saya melihat di tempat Mas Hendri ini ya, iya, ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Dia petarangan terlalu luas, terlalu lebar. Terlalu lebar. Jadi untuk apa? Dia mengeram itu telurnya bisa kemana-mana Mas. Oh, tidak masuk ke bulu semua berarti ya? Nggak masuk ke bulu semua. Oke, itu yang saya lihat tadi seperti itu. Makanya kan kita punya apa? Ideal petarangan itu kan memang kita rancang supayanya semua telur itu bisa dierami. Oke. Dan daya tetas itu lebih bagus. Gitu. Dan daya tetas lebih bagus ya. Oke, siap. Oke, makasih Mas Kirana ya atas penjabarannya. Siap. Oke teman-teman, itu ya bukti bahwasanya di dalam manajemen pakan sangat penting sekali untuk kita sebagai peternak bisa mengembangkan ternaknya. Tetapi dengan ambisi kita nantinya bisa bertelur banyak, ternakan endoknya, ibaratnya kan seperti itu. Nanti kita akan konfirmasi kepada yang bersangkutan itu masih buat kopi teman-teman. Jadi ini materinya sudah bagus banget ya. Rambon bagus banget dengan kondisi tubuh jantannya sangat besar dan panjang. Ini kalau rambon tingkatannya ini di atas rata-rata teman-teman. Dengan produktivitas telur yang sangat tinggi. Komposisinya jantan 1, betina 4. 4 atau 5 Mas? 5 ya. Ini sudah sangat bagus sekali satu paket. Tetapi ada kendala. Jumlah telurnya banyak tapi tingkat kefertilannya ini kurang bagus ya, bisa dikatakan seperti itu. Tuh. Ini anakan perdananya ini. Oh, ini anakan perdananya. Ini Mas Hendri namanya, pemilik channel Toms Subaya, Toms Subaya Mas. Oke. Bagi teman-teman yang berada di channel R Pelesiran yang belum mengenal punya Mas Hendri, nanti kita akan arahkan ke sana. Ini berapa induk Mas ini Mas? Ini satu petarangan dari sini. Bisa dikatakan satu induk bukan ini? Satu induk kayaknya. Satu induk ya? Wah, satu induk ini tingkat mati 1. Oh, mati 1. Berapa ekor Mas ini Mas? Ini 24. Wih, dan 24 ekor. Tingkat telurnya banyak banget ya Mas ya. Menetasnya juga ini alhamdulillah pada menetas ya Mas. Ini yang pertama, yang telur pertama. Ya? Ini telur pertama. Tadi yang dicek telurnya telur berapa gitu? Itu ada yang berapa ya Mas? Ada yang campur sekitar 21-an. Oke, sekitar 21-an. Untuk komposisi pakan Mas, mungkin bisa diceritakan apa aja nih untuk di kandang sini Mas? Ya, saya pakannya pakai katul, nasi aking sama konsentrat. Konsentratnya apa? Konsentrat untuk petelur. Konsentrat untuk petelur. Untuk komposisi pakannya mungkin bisa diceritakan berapa jumlah besarannya? Komposisi pakan kalau yang nasi akingnya
1/4 kilo. Terus apa namanya, konsentratnya 1 genggam, yang 2 sendok apa? 2 sendok makan. Bukan. Untuk katulnya 2 Gayung. 2 gayung untuk katulnya. Semua dikasih konsentrat Mas. Ya. Untuk yang anakan itu konsentratnya untuk pembesaran itu apa namanya? Pur. Oh, pur ya? Oke, pur. Belum dikasih konsentrat untuk petelur ya? Petelur. Oke, Petelur siap. hanya untuk yang indukan. Hanya untuk yang indukan. Untuk yang indukan berapa banyak? 1 genggam ya Mas ya? 1 genggam. 1 genggam ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan Mas, ini memang dari awal beternak Mas Hendri ini langsung menggunakan konsentrat atau sudah menggunakan hijauan ini Mas? Ini pakai konsentrat terus bahkan belum pakai hijauan, pakai apa? Pepaya atau daun pepaya. Belum pernah pakai hijauan, hanya pakai daun pepaya. Yang hijauan malah yang itu. Yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil sudah pakai hijauan ya. Tapi yang indukan belum ya Mas ya? Yang indukan malah nggak tak kasih hijauan. Wah, takutnya produktivitas telurnya turun toh. Tapi ternyata tadi dicek yang fertil cuma 5 butir yang yang fertil cuma 5 butir 20 dari segitu banyaknya teman-teman. Wih, mantap sekali. Kesalahan saya belum tahu cara ngecek fertil dan tidak fertilnya ya. Harusnya ceknya tuh agak awal ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Lah. Jadi kalau masih nggak fertil tuh bisa digoreng ya. Bisa digoreng. Oke. Kalau ini nggak bisa diapa-apain. Oke, siap. Untuk petarangannya itu nanti bisa direnovasi lagi. Oh ya, untuk petarangan Mas, ini lebar ya Mas ya? Ya, petarangan ini saya buat pakai box buah. Pakai box buah. Terus saya tidurin gitu. Tapi harusnya berdiri ya biar nggak begitu. Biar nggak begitu ya. Supaya nanti telurnya bisa dirami semua. Ternyata ada yang satu petarangan ada 2 entok yang bertelur. Telur 1 petarangan maksudnya gitu. Oke. Lebar kali ya. Siap. Ini berarti yang satu induk ya Mas ya? Ini induknya di bawahnya nih. Induknya di bawah tadi ada berapa ya? 24 ya. 24. Nelur pertama langsung 24 teman-teman. Tapi Mas Hendri penggunaan konsentratnya mungkin terlalu banyak ya Mas Hendri ya? Mungkin ya. Mungkin terlalu banyak. Datangkan pertama, mungkin dari sana belum mengenal konsentrat. Konsentratnya nggak banyak. Oh ya, oke. Mungkin Mas Kirana bisa diberikan statement terakhir ini untuk para peternak pemula seperti saya. Kemarin saya juga belum sukses ini peternak enrok. Ada beberapa yang kegagalan. Tapi ini khusus pakan Mas Kirana. Untuk alternatifnya untuk menjaga fertilitas telur di samping komposisi paket ya, 1 jantan 5 betina maksimal atau 1 jantan 6 betina lah. Itu seperti apa? Ya, berkali-kali ya saya jelaskan itu untuk komposisi pakannya itu seperti biasanya aja. Seperti begatul, nasi, hijauan, terus sentrat itu sedikit aja kalau kita mau pakai sentrat. Sedikit aja ya. Jadi kita lihat kebiasaan dia di alam itu seperti apa. Udah seperti itu aja. Karena kita peternak enrok bukan berjualan telur. Iya, berjualan telur. Kita berjualan enrok. Iya, jadi enrok, seperti itu. Jadi yang kita carikan dia hasil anakannya kan, bukan hasil telurnya. Kecuali kalau kita ada link ya, ada pembuangan. Standar aja itu udah bagus. Udah bagus ya. Untuk ideal entok bertelur ini maksimal berapa supaya nanti bisa terrami semua Mas Kirana? Kalau rata-rata entok itu ideal itu rata-rata itu 13 butir. Itu entah mau di jumbo, mau di Rambon apa. 13 butir ya. 13 butir biasanya itu di angka segitu. Bahkan ada yang lebih itu namanya bonus. Bonus ya? Rezeki. Oke, Mas Kirana makasih ya. Oke, siap. Oke, Mas Kirana pemilik channel ya. Kirana Cabang Farm. Main ke sini. Terus satunya Mas Hendri milik channel apa Mas? Tom's Way. Nanti kita akan sajikan channelnya dan monggo silakan untuk berdiskusi di sana. Channel ini adalah channel kita semua. Kita tidak menutup dan kita terbuka sifatnya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin melihat konten-kontennya Mas Hendri atau Mas Kirana, silahkan mampir ke channelnya mereka masing-masing. Oke teman-teman, ini telurnya yang tidak fertil banyak banget ini. Kalau ini telur bebek lumayan Mas Hendri nih, bisa dijual. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kandangnya Mas Hendri di Desa Piji, RT 2 RW 2 Kecamatan
Bagelen ya Mas ya? Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Semua adalah manajemen pakan dan sanitasi lingkungan supaya nanti tidak terkena mata biru atau mata putih, dan tingkat produktivitas telur kita, telur endok kita maksudnya, akan baik dan fertilitasnya juga tinggi. Jadi ada dua pilihan yang menjadikan kita sebagai peternak endok pemula itu bisa bertahan. Yang pertama adalah pakem pakan. Pakem pakannya dijaga, jangan berubah-ubah, dan memberi tempatnya juga tempat mengeram ya Mas ya. Tempat mengeram atau tempat untuk pemeliharaannya pun juga bagus. Monggo silahkan dijaga sanitasi lingkungannya supaya tetap sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.